Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali pada program Merubah Sampah Menjadi Berkah. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan juga Toko Mas Pantes. Nah kali ini kita berada di Desa Kalimekar. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti semuanya pemirsa.
You're listening to DJ PP. Ya, jadi saya di sini mewakili Dinas Lingkungan Hidup, Bu, dalam program Cirebon Katon Bersih demi mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bersih dan bebas dari sampah. Jadi gini ibu-ibu, perlu ibu-ibu ketahui bahwa Kabupaten Cirebon ini punya visi mewujudkan kabupaten yang bebas dari sampah. Bagaimana caranya? Peran serta ibu-ibu dan semua elemen masyarakat desa, khususnya Kalimekar sendiri, Kecamatan Gebang, harapannya bisa menjadi sebuah desa percontohan yang bisa mengelola sampah masyarakat desanya. Setidaknya masyarakat desa Kalimekar ini harus mampu menyelesaikan urusan sampahnya. Bisa diselesaikan dari rumah. Caranya bagaimana? Ibu-ibu, ada yang sudah memilah dan memilih sampahnya dari rumah? Ibu-ibu, ada enggak? Sampahnya dikemanakan? Dikumpulin lalu dibakar. Apanya yang dibakar? Kan ada sampah yang nilai ekonomis, ada yang tidak. Jadi kalau kita mengasumsikan, jangan dijadikan sampah ini adalah sesuatu yang kotor dan tidak berguna. Namun sebenarnya sampah jika dikelola dengan baik dan benar, selain bisa menghasilkan uang, juga bisa menghasilkan produk ekonomis yang bernilai jual. Nanti selengkapnya kaitan pengelolaan sampah nanti ada disampaikan lagi berikutnya. Kalau di sini saya hanya mewakili Dinas Lingkungan Hidup ya. Perlu ibu-ibu ketahui Kecamatan Gebang dengan 13 desa, termasuk Desa Kalimekar yang sekarang mengadakan kegiatan ini, desa sudah mempunyai fasilitas TPS. Namun outputnya belum dikelola. Artinya petugas sampahnya sudah ada, tapi tempat pembuangan sampah yang layaknya belum tersedia sehingga sampah semakin hari akan semakin menumpuk dan semakin banyak. Maka dari itu, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS, peran serta masyarakat desanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, agar bisa mengurangi volumenya untuk masuk ke TPS. Ya dengan cara itu tadi, memilah sampah dari rumah. Jadi sebelum masuk ke petugas kebersihan dari tim Desa Kalimekar, harapannya ibu-ibu ini sudah memilah sampahnya. Jadi kalau setiap hari ibu-ibu habis belanja yang menghasilkan nilai jual itu dikumpulin dulu. Nanti bisa dikumpulkan satu persatu, seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian bisa dijual. Kan ada tuh tukang rongsoknya, atau bisa dikumpulkan melalui bank sampah di LH juga bisa. Nanti bisa diakomodir oleh pemerintah desa, dikumpulkan, bisa hubungi kami dari tim sampah DLH atau tim Radar Cirebon. Nah, ibu-ibu tahu nggak sepanjang tadi ibu-ibu dari desa mana aja ini? Kalipasung, Gebang Ilir, semua 13 desa hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Yang dari Kalipasung menuju desa Kalimekar melewati perbatasan desa Gebang Kulon, Gagasari. Ada sampah liarnya enggak? Banyak. Yang dari Kalimaro menuju desa Kalimekar? Pinggir jalan. Terus yang dari desa Gebang Ilir menuju Kalimekar? Itu perlu ibu-ibu tahu Bu ya. Sampah-sampah itu adalah sampah liar. Apa sih yang dimaksud sampah liar? Sampah yang tidak ada yang bertanggung jawab. Kita nggak tahu nih yang ngebuang siapa. Tapi kalau yang saya tahu, setiap hari ini ibu-ibu nih yang sering buang sampah di situ.
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Semua 13 desa hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Yang dari Kalipasung menuju desa Kalimekar, melewati perbatasan desa Gebang Kulon, Gagasari. Ada sampah liarnya nggak? Banyak. Yang dari Kalimaro menuju desa Kalimekar? Pinggir jalan. Terus yang dari desa Gebang Ilir menuju Kalimekar? Itu perlu ibu-ibu tahu Bu ya. Sampah-sampah itu adalah sampah liar. Apa sih yang dimaksud sampah liar? Sampah yang tidak ada yang bertanggung jawab. Kita nggak tahu nih yang ngebuang siapa. Tapi kalau yang saya tahu, setiap hari ini ibu-ibu nih yang sering buang sampah di situ. Ngaku nggak? Soalnya kalau mau ke pasar ibu-ibu buang sampah ke situ. Saya sering liatin loh. Jadi untuk mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan volume sampah-sampah liar yang ada di Jalan Gebang Babakan, Babaa Gebang Kulon Gagasari, Kalipasung Gebang Ilir Melakasari. Padahal dari kami nih Bu, tim Dinas Lingkungan Hidup itu membentuk yang namanya tim Saber, sapu bersih sampah liar. Ibu-ibu tahu nggak? Tim kami itu setiap hari ngebersihin jalan-jalan. Tahu nggak? Kemarin kita habis nyisir di Jalan Gagasari Gebang Kulon. Juga dari Gebang Babakan. Nah, setiap hari kita bersihkan. Tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya, terutama dari ibu-ibunya untuk menjaga lingkungan, ini akan menjadi sia-sia. Jadi bukan berarti kita bersihkan sampah liarnya lalu kemudian dikotori lagi. Ini kan nggak bakal selesai Bu. Mari kita ciptakan lingkungan Kecamatan Gebang, terutama Desa Kalimekar ini menjadi lingkungan yang bersih. Ketika lingkungan kita bersih, maka kita akan sehat dan bahagia. Ya, kalau lingkungannya bersih kan enak Bu. Udara jadi segar, pemandangan jadi indah. Jadi harapannya gini, ketika kita tim dari LH ini membersihkan sampah-sampahnya, ibu-ibu beserta masyarakatnya sadar untuk menjaga lingkungannya sehingga Kecamatan Gebang ini bersih dan tertata rapi hingga kita tidak menemukan lagi yang namanya sampah-sampah liar. Maka dari itu harapannya ibu-ibu ini bisa menjadi inisiator, menginisiasi kegiatan memilah sampah dari rumah. Karena dari 13 desa di Kecamatan Gebang ini yang saya tahu ya, hanya baru desa Kalipasung yang ibu-ibu PKK-nya itu mengelola sampahnya. Bahkan mereka ini membentuk sebuah tim PKK yang mengelola sampah organik ini menjadi pupuk. Nah ibu-ibu dari desa yang lain bisa mencontoh desa ini. Bukan berarti desa yang lain tidak baik ya, artinya sementara yang saya tahu karena kita pernah berkegiatan bareng ya Bu, bahwa hanya baru desa Kalipasung. Selebihnya desa Kalimaro sedang berjalan, desa Gebang Kulon sudah berjalan walaupun belum efektif dan maksimal, desa Gebang Ilir juga berjalan. Dari desa Melakasari ada? Dari desa Pelayangan? Oh ya udah, harapannya nanti ibu-ibu ketika mau mengelola sampah, terutama sampah organik bisa berkoordinasi atau berhubungan dengan ibu-ibu PKK dari Kalipasung. Kebetulan ini bukunya ada, ketuanya juga ada. Sok bisa sharing, bisa ngobrol. Intinya yang bisa kita ambil dari kegiatan ini bahwa Cirebon Katon Bersih adalah tujuannya untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Cirebon yang bersih dan bebas dari sampah. Jadi jalan-jalan di sepanjang jalan Kabupaten Cirebon yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon tidak ada lagi sampah liar. Dan juga untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS dan ke TPA, maka ibu-ibu ini diharapkan mampu mengelola sampah dan memulai memilah sampah dari rumah. Siap ibu-ibu? Siap tidak? Siap tidak?
Oke. Kalau begitu mungkin itu saja yang saya sedikit beri pengarahan. Karena peran serta ibu-ibu dalam mengelola sampah ini lebih besar perannya dibandingkan bapak-bapak. Karena sumber sampah terbanyak ini berasal dari ibu-ibu. Gitu ya. Listening to DJ PP. You're listening to DJ PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira thayyiban mubarakafi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wis pada sehat ya? Wis pada seger maksudnya? Hari sehat sih wis pasti lah ya. Hah? Oh, durung sarapan. Terima kasih kepada dari tim Radar RCTV. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan yang mewakilinya serta jajarannya. Terima kasih tadi ada dari Kapolsek, dari Danramil dan Kepala Puskesmas Kalimaro serta ibu-ibu dari rekan-rekan Ibu Kuwu dari dari Kecamatan Gebang. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu ya. Bawa pasukan nggak, Bu? Bawa sampahnya? Alhamdulillah. Serta ibu-ibu, serta bapak-bapak hadirin semua yang ada di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tentunya dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam selawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di sampai akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama warga lingkungan desa Kalimekar, dalam acara ini adalah Cirebon Katon Bersih. Artinya apa? Tadi sudah banyak dijelaskan ya sama dari Dinas Lingkungan sendiri, apa sih manfaatnya bersih itu tadi sudah dipaparkan. Yang jelas mari kita sukseskan program lingkungan bersih ini tentunya dengan berbagai cara lah, entah dari rumah, lingkungan, ya mudah-mudahan bisa merealisasikan apa yang tadi disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya manfaat-manfaat tadi yang sudah disampaikan kalau bisa dan harus ya dilaksanakan supaya
Ya nanti yang menikmati kita sendirilah. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat, terutama kita dapat berkahnya, ya Bu ya. Dan tak lupa kami dari pemerintah Desa Kalimekar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya pada hari ini bisa mensukseskan Cirebon Karton Bersih yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan mendapat berkah tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapakku Desa Kalimekar. Ya, ada juga di sini dari Dinas Lingkungan Hidup beserta Radar Cirebon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karmila. Saya dari Saung Baca Ikamat Sabah Babakan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aiman ya, mendaur ulang sampah. Namun di sini saya akan berbicara ya bagaimana cara merubah sampah menjadi berkah. Ya, ibu-ibu tetap semangat ya. Di sini juga karena ada sponsor dari Toko Mas Pantes ya, nanti Bapak Ibu yang mendapatkan rezekinya ya, yang dapat undian nanti langsung dapat Mas Logam Mulia. Baik, ya bagaimana cara merubah sampah menjadi berkah? Yaitu dengan cara memilah. Ya di sini kita harus tahu dulu ya, minimal di rumah kita harus punya 2 tempat sampah. Ya kita dipilah. Yang satu sampah organik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah-sampah basah. Ya contohnya apa? Sisa sayuran, buah-buahan, ya kulit pisang. Itu sampah organik yang basah. Sampah organik yang kering contohnya apa Bapak Ibu? Ya daun, ranting, itu sampah organik kering. Nah bagaimana bisa dimanfaatkan tidak sampah organik ini? Bisa sekali. Ya di sini saya bawa contohnya ya. Ini namanya alat biopori. Fungsinya untuk apa? Ini alat biopori ini untuk melubangi tanah. Ya nanti sampah organik yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya bisa masukkan ke dalam lubang yang sudah dilubangi oleh alat biopori. Manfaatnya apa? Ya selain satu menyuburkan tanah, ya kedua juga bisa meminimalisir sampah organik. Ya itu sampah organik. Kemudian sampah anorganik itu apa Bu? Ya sampah-sampah kering yang sulit, yang lama waktunya untuk terurai. Contohnya apa? Plastik, kemudian kaleng, botol-botol. Ya itu sampah anorganik. Bagaimana caranya kita mendaur ulang? Ya bagaimana caranya merubah sampah menjadi berkah? Ya dengan cara mendaur ulang.
Ya, seperti yang saya bawa di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ini plastik apa ya yang biasa anak-anak beli. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu dikumpulkan di rumah rutin gitu ya, ini bisa memiliki nilai jualnya Bapak Ibu. Ya, bisa juga menambah ekonomi ibu-ibu, penghasilan ibu di rumah. Ya, di sini sudah ada yang bisa membuat lipatan-lipatan, entah itu membuat tikar atau tas, bisa nggak di sini? Bisa ya Bapak Ibu? Sudah ada yang bisa dijual? Lah luar biasa, tepuk tangan dong buat ibu-ibu Desa Kalimekar. Ya, ini contoh daur ulang sampah anorganik. Kemudian ya, ini apa? Ini juga sampah anorganik, sampah kering. Apa ini? Ada yang sudah tahu? Nah, ini yang disebut dengan ekobrik. Ya. Apa itu ekobrik? Ya, yaitu sampah kering, ya plastik kering yang sudah dicacah, digunting-gunting, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Ini yang disebut dengan ekobrik. Ya. Fungsinya apa? Selain meminimalisir sampah, ya bisa menjarakan sampah, juga bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya untuk apa ekobrik ini? Ya kalau Bapak Ibu sudah banyak nih ekobriknya di rumah, sudah terkumpul banyak, ini bisa disusun Ibu. Ya bisa jadi kursi atau bisa sebagai pengganti batu bata. Ibu mau bikin apa? Taman di halaman rumah, ya bisa juga disusun untuk jadi meja, jadi kursi. Nah, ya jadi papan seperti ini tuh bisa. Ya coba deh semua ibu-ibu yang senam di sini, minimal 1 orang setiap bulannya mengumpulkan 1 ekobrik, ya. Dikumpulkan oleh siapa? Bisa di sini dibuat kursi atau meja, ya. Ini yang disebut dengan apa Bapak Ibu? Ya, ekobrik, ya. Bisa juga untuk anak-anak melukis, ya. Dilukis sesuai kreasi anak-anak maunya apa. Yaitu ekobrik untuk meminimalisir sampah. Nah, sebelum kita mendaur ulang, kita juga bisa meminimalisir sampah dengan cara apa? Ya, contoh yang saya bawa, apalagi ini sampingnya SD ya. Di sini anak-anak coba setiap hari diwajibkan ke sekolah membawa tumbler. Ya, fungsinya untuk apa? Ya, untuk meminimalisir sampah plastik. Ya, ya adik-adik ya, anak-anak halo. Ya, jadi kalau anak-anak sudah diwajibkan dari rumah ke sekolah membawa tumbler, ya kalau anak-anak haus di sekolah tinggal kasih tumblernya ke warung. Ya, ini Bu saya mau beli minum. Ya, jadi si warung tersebut tidak terlalu banyak mengeluarkan sampah plastik maupun sedotan. Ya, bisa juga ngobrol sama tukang warungnya, Bu, bungkus kemasannya dikumpulkan. Ya, itu bisa diolah lagi. Ya, bisa didaur ulang. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke di sini coba saya mau tanya lagi. Ini namanya apa Bapak Ibu? Tumbler kembali. Ini tumbler betul, ini ekobrik, ini ya tas daur ulang. Ya oke. Nanti Bapak Ibu di sini yang bisa jawab ada door prize ya, nanti silakan maju saja. Ada MC-nya ya, door prize dari toko Mas Pantes ya. Pertanyaannya simple ya. Sebutkan macam-macam sampah anorganik dan apa manfaatnya. Langsung maju saja Bapak Ibu, silakan maju 1, 2, 3. Oke, namanya siapa nih? Namanya Meliani Putri. Dari mana? Dari Kalimekar. Dari Kalimekar, mana Kalimekar suaranya? Kalimekar pakunya ada nggak nih pakunya? Ada ya, ada. Oke, bukunya ada? Oke, boleh. Silakan dijawab Mbak. Contoh sampah anorganik itu ada botol plastik, terus botol plastik, botol plastik, terus bisa
bisa dipakai untuk ekobri. Sudah? Ya, boleh sebutkan nggak? Tadi kan baru menyebutkan satu ya, contohnya botol plastik. Minimal 3, apa saja? Botol plastik, kaleng, Terus apa lagi? kantong kresek. Gimana Mbak Kardus. Mila? Gimana? Masih ditunggu. Ayo, oke. Apalagi tadi? Botol plastik, terus Botol apa lagi? plastik, kardus, Kardus, kaleng. terus kaleng. Sudah Kantong cukup? kresek. Gimana Mbak Mila? Betul, oke, boleh. Ini makasih ya Mbak. Oke, masih ada, tenang Ibu, masih banyak souvenirnya tuh, masih banyak. Oke, Mbak Mila lagi boleh pertanyaannya Mbak, kita 2 lagi pertanyaannya. Oke, lanjut ya pertanyaan Lanjut kedua. ya, 2, oke. Apa manfaat sampah organik? Ya, silakan maju Bapak Ibu. Oke, ini anak muda lagi, boleh. Oke, namanya siapa? Namanya Dian. Dian dari mana Dari Dian? Kalimekar. Kalimekar mana? Oh, yang tadi sama ya? Iya. Sama, oke, Juga boleh. mana? Iya. Sampah organik ya. Buat kompos tanah. Terus buat kompos tanah. Terus pupuk tiktok terus kompos tanah, pupuk. Ya, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diganti ya. Oke, diganti ya. Maaf ya. Oke, boleh tadi Ya, ibu-ibu silakan yang Bapak Ibu langsung maju. Ibu yang pakai jilbab bunga-bunga, boleh tadi angkat tangan, boleh. Siap. Contohnya itu kayak daun-daun kering, terus yang basah itu ada kulit pisang kayak gitu. Itu bisa Betul. ditanam di tanah, itu bisa buat menyuburkan tanah. Ditanam. Iya, ditanam Ya, dimasukkan ke ke dalam dalam tanah. Tadi, nah Ibu, tadi yang saya bawa itu contoh alatnya apa namanya? Apa ya tadi ya? Ayo, kalau bisa jawab langsung dapat door prize-nya. Alat apa itu yang untuk melubangi Iya, tanah? yang untuk mengeruk tuh. Ya, apa? Apa namanya? Apa ya, tadi Alat? lupa. Gimana nih? Mbak? Kayak sekop kayak gitu. Ya namanya apa itu? Alat? Lupa alatnya. Udah sih Mbak, gak apa-apa dong. Ya, alat biopori. Oh ya, biopori. Ya. Oke, itu untuk melubangi apa Ibu? Melubangi tanah. Melubangi tanah. Untuk memasukkan sampah? Memasukkan sampah. Sampah apa? Organik apa anorganik? Organik. Sampah organik. Iya. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu ya. Terima kasih. Tadi harus diingat-ingat ya. Jadi tadi alat tadi namanya alat biopori ya gitu ya. Ya kedalamannya berapa biasanya biopori? Berapa? 10. Oke, itu juga penting ya. Biar kita tahu juga bahwa biopori itu fungsinya buat apa ya Mbak Mila ya. Oke, satu lagi. Satu souvenir, satu pertanyaan lagi. Boleh Mbak Mila? Oke, satu lagi. Apa saja? Sebutkan contoh-contoh produk yang pernah ya atau Bapak Ibu pernah lakukan di rumah atau yang pernah diketahui. Contoh-contoh produk sampah anorganik. Ya, langsung maju aja. Kalau Boleh, ngacung Ibu nanti nih. nggak dapat. Langsung Oke, naik ke silakan, panggung. Ibu. Oke, ini saya lihat dari ujung kanan ya Bu ya. Namanya Ibu boleh? Namanya dulu. Ibu Kasidah, Ibu Kasidah dari mana Bu? Gebang Ilir. Gebang Ilir. Gebang Ilir suaranya mana? Oke, silakan Ibu dijawab Ibu. Biasanya buat ini pot bunga. Pot bunga kayak aqua tuh Mbak. Ya, terus galon juga buat pot bunga yang di luar. Oke. Kalau yang kecil buat dipas bunga di dalam. Ya. Selain itu kayak sedotan juga bisa dibikin bunga. Bunga-bunga ya. Iya, Oke. plastik juga. Plastik Kreasi-kreasi ya iya, Bu. iya. Oke. Oke, gimana Mbak Mila? Ibu pernah lihat atau sudah mempraktekkan di rumah? Kalau bunga saya belum, cuman lihat temen aja, cuman belum kreasikan sendiri. Temen soalnya banyak yang pakai sedotan, pakai yang plastik-plastik. Oke. Temen saya juga ada, cuman ya saya itunya kalau yang pas bunga, pot bunga udah ada. Oh, udah Iya. luar biasa ya.
Oke, jadi Ibu tidak hanya melihat, tapi sebetulnya Ibu juga pernah berkreasi ya Bu ya. Sudah Oke, mempraktekkan dan- langsung. Betul, Ibu. Oke, pakai Ibu. botol juga ya. Selamat Pertemuan Ibu. Tongkomas Pantes ya Bu. Oke Mbak Mila, rasanya cukup ya Mbak ya, 3. Terima kasih Mbak Mila. Semangat terus ya ibu-ibu ya untuk tetap mengumpulkan sampahnya. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Oke ya, kita akan undi dulu satu logam mulia dulu ya. Satu logam mulia. Silakan Pak Kabib untuk mengambil satu nomor. Ini merem Pak, karena ini ada yang Pak Kabib boleh di sini Pak. ada depan Pak, silakan depan Pak. Merem ya, diambil ya. Terus apa enggak? Ambilnya terus apa enggak? Terus sampai bawah, sampai bawah, merem Pak, sampai bawah. Terus agak kenceng ya Pak. Ambil satu. Sampai bawah banget. Logam mulianya asli, bersertifikat langsung dari Toko Mas Pantes Cirebon, juaranya Mas kekinian. Oke, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyebutkan nomor, saya sedikit pesan Bu, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada kesempatan ini, undian ini bukan hanya terakhir, tapi kegiatan Bapak Ibu semua untuk memilahkan sampah, mengumpulkan sampah yang ada nilai ekonomisnya terus berlanjut. Ini untuk membantu pemerintah desa, membantu pemerintah Kabupaten Cirebon, termasuk membantu Bapak Ibu, Bapak-bapaknya yang nyari uang. Bahwa sampah itu ada nilai uangnya. Jadi uang di desa ini, Kali Mekar ini, saya hitung ada 1 juta rupiah yang tersebar nggak diambil. Setiap hari itu. Setiap hari dari sampah itu hitungan saya ada 1 juta rupiah. Jadi kalau sebulan 30 juta. Jadi tolong ya, nanti ini sebagai langkah awal kita, ke depan kita harus terus melakukan pemilahan dan pemanfaatan serta memanfaatkan sampah agar tetap bernilai ekonomis. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyebutkan, tolong kuponnya dipegang masing-masing. 0, 6, 7, 6. Ada? 0676. 0676. Untuk satu logam mulia. Ada nggak? Ada. Oh hebat nih. Sini ya. 0676. Sini enggak? 0676. Luar biasa loh ini. Oke, ini luar biasa Pi. Anak sekolah ya. Anak sekolah. Oke. Tadi jual berapa kilo, Dek? 2 kilo. 2 kilo dapat logam mulia, luar biasa ya. Ada namanya siapa? Muhammad Syahrul Faroji. Syahrul Faroji. 6. Kelas 6 SD. Luar biasa. Boleh tahu nggak? Nanti ini logam mulianya buat siapa? Buat bapak sama ibu. Buat bapak sama ibu. Mana bapaknya, mana ibunya, ada di sini enggak? Ada nggak? Lagi kerja. Lagi kerja. Pantes Oke. seneng banget ya. Luar biasa ya. Oke. Seneng nggak dapat emas? Senang. Seneng ya. Tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Oke. Oke ya, terus ngumpulin sampahnya ya. Kalau ada sampah di jalan diambil ya, jangan cuma hari ini aja, oke? Ya, oke. Terima kasih.
sini dulu. Sini ya. Di sini dulu ya. Yang ada dulu sini. Nanti foto sama-sama ya. Oke. Selanjutnya, logam mulia kedua akan diambil oleh Bapakku Kali Bekar. Oke, silakan Pak Kuwu. Merempak sampai bawah Pak. Sampai bawah merempak kalau bisa Pak. Karena ini nomornya beda-beda kuponnya Pak. Logam mulia ya. Oke, udah dapat satu nomornya. Logam mulianya asli ya, ada suratnya ya. Tadi ada informasi untuk kupon ini masih berlanjut nanti di tempat lain. Puncaknya nanti di Ciledug. Kalau mau menghadiri, tapi kuponnya masih berlaku. Ya, begitu ya. Di akhir. Di akhir. Perkumpulan semua desa yang telah kita kunjungin. Tapi kupon ini masih berlaku di sana. Ya udah, untuk logam mulia yang kedua ya. Angka paling belakang 9. Ayo. Siapa sing sanga nomor burine? Oh, mantap. Terus lanjut ke angka depannya lagi 4. 49 tuh, tinggal satu angka lagi. Nah, angka pertamanya 0 dan angka kedua 6. Jadi 0649. Ayo. Silakan Pak Kuwu diserahkan logam mulianya. Bagi dua katanya. Kata Pak Kuwu bagi dua ya katanya. Awas hilang deh ya. Bapaknya keringet dingin kayaknya. Oke, selamat ya Pak ya, luar biasa. Jangan kemana-mana dulu Pak, di sini dulu nanti kita akan ada foto bersama. Jangan kemana-mana ya Pak ya, sini dulu Pak, jangan kemana-mana Pak. Oke, satu lagi ya, dua lagi. Oke, silakan Pak, merem Pak, nggak lihat Pak. Oke, langsung saja ya. Kosong 894. Kosong 894. Luar biasa, ini luar biasa. Tunggu dulu ya, kita mau foto dulu nanti ya. Oke, mungkin ini masih ada souvenir nih ini. Iya. Souvenir, tapi nanti belakangan ya, mungkin dari koramnya. Ini mungkin Pak Kuwu silakan satu lagi. Diaduk Pak. Diaduk Pak. Sudah? Lagi? Diaduknya lagi? Lagi Pak, lagi katanya Pak. Satu lagi ya. Masih ada satu logam mulia. Oke.
terus lagi. Dari bawah Pak, dari bawah katanya apa lagi Pak? Jangan lihat Pak, jangan lihat. Jangan lihat Pak, oke Pak, dari bawah. Stop Pak, stop. Oke, stop Pak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat Bu? Mas sudah semangat jukuti sampah. Ya. Ya, siap-siap. 0 6 2 9. Ulangi. 0629. Oke, luar biasa ya. Ibu di sini dulu. Ibu di sini dulu. Ini masih ada sabun tupi. Mungkin langsung saja. Ada berapa nih? 3. Ada 3. Boleh. Ambil langsung 3 aja. Perwakilan dari Bapak Koramil ngambil 3 langsung Pak. 0492. Ulangi lagi. 0492. 04 27. 04 27. 04 52. 04 52. Ya, itulah tadi pemirsa persembahan dari Desa Kalimkar pada program Merubah Sampah Menjadi Berkah. Persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan juga Toko Mas Pantes, juaranya Mas Kekinian. Seru banget ya, dan tadi kita juga sudah mengumpulkan banyak sampah dan akhirnya kita sudah menemukan juga 4 nomor pemenang yang telah diundi. Nah, itulah tadi persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.